Perkenalkan, kami dari kelompok 5 promosi kesehatan. Di sini kami akan membuat video penyuluhan tentang PHBS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gia Distira. Nama saya Sally Mediarini. Nama saya Kira Kansa. Saya Gita Aprilia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jingga, perkenalkan nama saya Gia Distira. Di sini saya sebagai MC yang akan memimpin jalannya acara pada hari ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, di acara ini kita akan memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat bersama kakak-kakak kebidanan yang cantik-cantik ini. Oke, nanti kita ini akan memberikan beberapa pertanyaan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya kita nggak kenalan dulu nih sama kakak-kakaknya. Kita kenalan dulu yuk. Boleh dari kakak ini, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Sally Mediarini. Perkenalkan, nama saya Kira Kansa. Halo, perkenalkan nama saya Gita Aprilia. Ya baik, di sini ada kakak-kakak Kak Sally, Kak Vira, dan Kak Gita. Jadi sebelum kita mulai ke inti acaranya, di sini saya mau menginfokan bahwa kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kita tetap menggunakan masker. Oke, jadi kita masuk ke inti acaranya aja ya kakak ya. Nah, kalian tahu nggak sih tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat? Mungkin ada sebagian orang yang udah tahu kali ya, tapi kan berarti itu bukan semuanya ya. Kita harus tahu nih tentang PHBS itu apa sih? Nah, maka dari itu hari ini kita mau nanya-nanya nih ke kakak-kakaknya supaya kita bisa dapat informasi yang lebih spesifik lagi. Oke, di sini aku mau nanya nih ya kak ya, mungkin ke Kak Sally dulu kali ya. Ya, boleh. Iya, di sini aku mau nanya bagaimana menurut Kak Sally tentang hidup sehat dan bersih itu, dan bagaimana sih perilaku yang baik itu kak dalam perilaku hidup bersih dan sehat itu? Ya, untuk hidup sehat itu yang pertama, hidup sehat itu kan hidup yang bebas dari semua masalah ya, baik dari masalah rohani maupun jasmani. Nah, kalau misalnya zaman sekarang itu kan lagi tren banget nih untuk masalah hidup yang sehat itu udah sebuah hal yang penting lah yang harus banget kita lakuin. Nah, oleh sebab itu kita itu harus memiliki tubuh yang sehat, karena kan itu diawali dengan hidup sehat dan juga bersih sehingga tubuh kita akan terbebas dari penyakit. Jadi mulai sekarang saatnya kita untuk memulai hidup yang sehat. Nah, di sini siapa sih yang nggak mau hidupnya itu sehat gitu kan? Hidup sehat itu kan didefinisikan sebagai hidup tanpa ada gangguan masalah fisik maupun masalah non fisik. Nah, gangguan fisik itu kan berupa sebuah penyakit yang menyerang tubuh, dan juga sementara untuk non fisik itu yang menyerang masalah kesehatan kondisi jiwa, hati, dan juga pikiran. Kalau misalnya zaman sekarang itu istilahnya kayak overthinking lah ya. Iya gitu. Arti dari kesehatan itu meliputi dari unsur jasmani dan juga rohani. Banyak juga orang yang jasmaninya itu sehat tapi secara rohaninya itu nggak baik-baik aja gitu kan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Untuk pola hidup sehat itu kita harus membuat orang itu menjadi sehat, itu butuh aturan. Nah, kalau kita hidupnya nggak ada aturannya, itu kan akan muncul kehidupan yang serampangan atau sembarangan gitu ya. Nah, juga bukan hanya untuk kesehatan fisik yang akan terganggu, tapi juga lebih berbahaya jika menyangkut kesehatan jiwa. Nah, oleh sebab itu, mulai dari sekarang kita harus membiasakan hidup sehat. Salah satunya resep kebahagiaan itu apabila kita hidup dalam kondisi sehat. Nah, untuk tren-tren nih, zaman sekarang kan gaya hidup sehat itu lagi populer banget nih, berkat bantuan media sosial. Nah, masyarakat kita ini banyak banget, marak banget menggunakan media sosial itu untuk berbagi gaya hidup yang sehat ke jaringan pertemanan, misalnya ke Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Tren-tren yang biasanya dilakukan itu misalnya berlari,
yoga, dan juga makan makanan yang bergizi. Oke, jadi hidup sehat yang baik itu tuh kita harus menjaga fisik kita, terus mental kita juga ya Kak ya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang di rumah, bukan cuma kesehatan fisik aja yang diutamain, tapi mental kalian juga harus diutamain juga ya. Oke, boleh dilanjut Kak? Ya, untuk perilaku hidup bersih dan juga sehat atau PHBS ini kan upaya untuk melakukan pengalaman belajar dan juga menciptakan suatu kondisi untuk per orang, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Dengan kita membuka jalur komunikasi, memberi informasi, dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku melalui pendekatan kepemimpinan atau advokasi, bina suasana atau social support, dan juga pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Nah, sebagai suatu upaya untuk membantu masyarakat mengenai dan mengetahui masalahnya itu sendiri dalam tantangan rumah tangga, dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, dan juga meningkatkan kesehatan keluarga. Nah, untuk tentang kesehatan di lingkungan ini contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan. Rumah tangga itu kan dianjurkan untuk melakukan semua perilaku kesehatan, mulai dari anak usia sekolah, itu merupakan kelompok usia yang kritis karena pada usia itu kan seorang anak rentan terhadap masalah kesehatan. Nah, selain itu, selain rentan dalam masalah kesehatan, anak sekolah juga berada pada kondisi yang sangat peka terhadap stimulus sehingga mudah dibimbing, diarahkan, dan juga ditanamkan kebiasaan yang baik, termasuk kebiasaan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Oleh sebab itu, perilaku hidup bersih dan sehat itu harus diterapkan dalam setiap lini kehidupan masyarakat kapanpun dan juga dimanapun. Untuk tindakan yang dapat membentuk kebiasaan seorang untuk berperilaku itu, yang pertama PHBS di rumah tangga, contohnya seperti persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, terus memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah seminggu sekali, dan lain-lain. Lalu untuk PHBS di sekolah itu meliputi seperti mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, mengkonsumsi jajanan di warung atau kantin sekolah, menggunakan jamban yang bersih dan juga sehat, olahraga yang teratur dan terukur. Lalu untuk PHBS di tempat kerja itu contohnya seperti tidak merokok di tempat kerja, jentik nyamuk, toilet sehat, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan juga sesudah buang air besar dan juga air kecil, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. PHBS di sarana institusi kesehatan contohnya menggunakan air, menggunakan toilet yang bersih dan juga sehat, membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan pakai sabun, tidak merokok, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Dan juga PHBS di tempat umum contohnya menggunakan toilet yang sehat, memberantas jentik nyamuk, dan juga menggunakan air. Baik, seperti itu Kak. Oke, jadi PHBS ini tuh nggak harus dilakukan di rumah aja ya Kak ya, banyak yang bisa di sekolah, terus di tempat kerja juga. Jadi kita bersihnya tuh bukan hanya di rumah aja teman-teman, jadi di tempat-tempat kalian beraktivitas di luar rumah tuh kita harus ngutamain PHBS ini ya. Oke, baik, terima kasih Kak Seli ya atas jawabannya. Oke, saya mau lanjut pertanyaan yang kedua nih. Kayaknya kita gantian aja kali ya, biar Kak Seli istirahat terlebih dahulu. Kita mau nanya ke Kak Fira. Siap Kak Fira? Siap. Oke. Aku mau nanya nih ya Kak ya. Ada nggak sih Kak bidang-bidang dalam PHBS itu? Nah, biar teman-teman di rumah tahu lebih spesifiknya tuh kayak gimana. Ya, oke, izin menjawab ya. Jadi buat bidang PHBS itu ada tiga bidang. Yang pertama itu bidang perorangan. Nah, contohnya dari bidang perorangan itu kayak kita cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, terus habis itu kita mandi minimal 2 kali sehari. Terus di bidang yang kedua itu ada bidang gizi. Contohnya itu kayak kita makan sayur dan buah setiap hari, terus kita makan
maksudnya mengkonsumsi makanan yang mengandung garam beriodium, dan kita mengukur serta menimbang berat badan dan tinggi badan kita setiap bulan. Dan yang ketiga itu ada bidang counseling atau kesehatan keliling. Contohnya itu kayak membuang sampah pada tempatnya, terus menggunakan jamban, terus memberantas jentik nyamuk dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Terus Kak, kalau inti dari manfaat PHBS ini tuh apa sih Kak? Nah, oke. Kalau buat manfaat PHBS itu sendiri, jadi kita kepikiran nggak sih kenapa hidup sehat itu penting? Nah, saat ini tuh masih banyak banget orang yang belum sadar tentang pentingnya hidup sehat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, punya tubuh yang sehat itu tentu bakal menunjang banget untuk aktivitas kita sehari-hari kan. Nah, bayangin aja kalau misalnya kita gak bisa nerapin hidup sehat, atau bayangin aja kalau kita sakit karena dari gaya hidup kita yang gak sehat. Pasti banyak banget aktivitas kita yang bakal ketunda. Terus kita juga bakal merugikan diri kita sendiri. Terus kita bakal merugikan keluarga dan orang lain. Terus kalau kita sakit juga tuh pasti akan ada pengeluaran untuk biaya pengobatan kan. Padahal untuk biaya pengobatan itu bisa kita alokasikan ke yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, manfaat perilaku hidup sehat itu bagi masyarakat, manfaatnya itu masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat, terus masyarakat juga mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan, terus masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada, dan masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat atau UKBM seperti posyandu, terus jaminan pemeliharaan kesehatan, tabungan persalinan atau yang kita kenal dengan tabulin, terus ada arisan jamban, terus ada kelompok pemakai air dan ambulans desa. Terus jadi manfaat PHBS ini itu secara umum bisa kita simpulkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Nah, hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi penyakit atau menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat juga mampu nih menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. PHBS itu juga memiliki tujuan nih, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat, serta masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha berperan serta aktif mewujudkan kesehatan yang optimal. Terus hidup sehat itu bisa dimulai loh dari diri kita sendiri dengan mengurangi kebiasaan yang tidak baik atau tidak sehat untuk kesehatan. Contohnya itu mulai sekarang kita bisa memulai hidup sehat tanpa diabetes, hidup sehat tanpa merokok, hidup sehat tanpa meminum obat, terus juga hidup sehat bebas kanker. Jadi ayo kita mulai hidup sehat sejak remaja agar kita bisa sehat sampai lansia. Nah, seperti itu sih Kak buat bidang PHBS dan manfaat PHBS. Wah, terima kasih Kak Vira. Iya. Wah, banyak banget ya manfaat dari PHBS ini. Jadi kita bisa lebih prepare lah ya ke depannya tentang kesehatan diri kita sendiri, karena kan itu bermanfaat banget ya untuk ke depan. Tuh. Oke, terima kasih ya Kak Vira ya atas jawabannya. Kita lanjut ya teman-teman ke Kak Gita nih gantian. Gimana nih Kak Gita? Siap gak nih atas pertanyaannya? Siap. Siap ya. Oke, aku mau nanya nih. Sebenarnya fasilitas seperti apa sih yang harus disediakan untuk penunjang PHBS? Jadi untuk fasilitas penunjang PHBS di tempat umum itu antara lain ada ketersediaan air bersih yang bebas dari jentik nyamuk. Karena air bersih yang tersedia di tempat umum itu digunakan oleh semua masyarakat untuk mencuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir sebelum makan dan sesudah buang air besar. Terus ada lagi fasilitas penunjang PHBS yang tersedia, yaitu tempat makan atau tempat jajan kita yang bersih dan sehat. Jangan yang kayak banyak lalat, Iya. banyak lalat ya. Terus
makannya di pinggir got. Itu kan itu nggak boleh sih sebenarnya, karena kita walaupun kita di luar kita harus cari tempat makanan yang sehat ya. Nah seperti itu ya Kak dan teman-teman. Ya gitu ya teman-teman ya. Mungkin fasilitas di luaran sana kan memang masih banyak ya, air yang kurang jernih, terus banyak jentik-jentik nyamuk kayak gitu kan bahaya banget ya. Jadi buat teman-teman lebih hati-hati lagi ya kalau mungkin menggunakan toilet umum seperti itu. Terus buat anak-anak SD kali ya yang sering jajan sembarangan gitu, hati-hati ya deh gitu. Oke, kita mungkin langsung nanya ke pertanyaan terakhir aja ya. Pertanyaan yang terakhir nih Kak Gita. Jadi bagaimana cara kita untuk menguatkan pemahaman tentang PHBS pada masyarakat di luar sana? Karena kan pasti banyak nih masyarakat yang mungkin menentang atau masih bodoh amatan lah tentang kesehatan dirinya sendiri tuh. Seperti itu Kak. Oke, baik. Ini saya jelasin lagi ya yang sudah dijelasin oleh teman-teman saya. Perilaku hidup bersih dan sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagai informasi. Nah, ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat. Nah, di sini aku menjelaskan kebijakan nasional promosi kesehatan menetapkan 3 strategi promosi kesehatan. Yang pertama ada gerakan pemberdayaan atau empowerment, dan yang kedua ada bina suasana atau social support. Yang ketiga ada advokasi. Yang pertama kita akan membahas yang pertama, ada gerakan pemberdayaan atau empowerment. Itu merupakan proses pemberian informasi secara terus-menerus dan berkesinambungan agar sasaran berubah dari aspek knowledge, attitude, dan praktis. Sasaran utama dari pemberdayaan adalah individu dan keluarga serta kelompok masyarakat. Yang kedua ada bina suasana. Terdapat 3 pendekatan dalam bina suasana, antara lain pendekatan individu, pendekatan kelompok, dan pendekatan masyarakat umum. Selanjutnya ada advokasi. Advokasi itu merupakan upaya yang terencana untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait atau stakeholder. Nah, pihak-pihak terkait ini dapat berupa tokoh masyarakat formal yang berperan sebagai penentu kebijakan pemerintah dan penyandang dana pemerintah. Sasaran advokasi terdapat tahapan-tahapan, yaitu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua ada peduli terhadap pemecahan masalah dengan mempertimbangkan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga ada sepakat untuk memecahkan masalah dengan memilih salah satu alternatif pemecah masalah. Dan yang keempat ada memutuskan tidak lanjut kesepakatan. Itu saja Kak penjelasan dari saya. Oke, terima kasih ya Kak Gita. Oke teman-teman, mungkin dapat kita simpulkan nih ya tentang pentingnya PHBS itu apa. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suasana kondisi bagi perorangan, terus keluarga juga, kelompok dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, terus memberikan informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan pimpinan atau advokasi, terus bina suasana juga atau social support, dan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu upaya untuk membantu masyarakat di luar sana mengenali dan mengetahui masalah sendiri dalam tatanan rumah tangga agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dan rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan. Seperti itu ya Kak ya. Oke, mungkin ada nggak sih pesan-pesan dari kakak-kakak untuk masyarakat di luar sana atau bagi penonton nih yang lagi nonton tentang PHBS ini?
Oke, kalau buat kesan-pesannya itu juga dari pembahasan kita tadi ya udah dibahas juga. Hidup sehat itu kita bisa mulai nih dari diri kita sendiri dengan cara mengurangi kebiasaan yang tidak baik untuk kesehatan. Ayo dari sekarang kita mulai hidup bebas tanpa diabetes, hidup sehat tanpa merokok, hidup sehat tanpa obat-obatan, dan hidup sehat tanpa kanker. Mungkin kayaknya Kak Sally mau nambahin nih. Ya, mau ngingetin juga ke teman-teman biar gak cuma ngutamain kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental teman-teman ya. Itu aja Kak. Ya. Oke, terima kasih ya sebelumnya untuk kakak-kakak kebidanan nih yang cantik-cantik udah mau kasih informasi tentang PHBS ke penonton nih. Semoga yang di rumah atau nanti bisa kasih tahu ke teman-temannya supaya lebih diutamain lagi menjaga pola hidup yang lebih bersih dan sehat gitu ya Kak ya. Mungkin itu saja acara kita kali ini tentang penyuluhan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton acara ini. See you, bye-bye. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.